Pas tidur gue mulai nyenyak, di situ tiba-tiba gue didatengin sama nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu langsung nyekek gue dari belakang. Oke, kembali lagi bersama Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama 4 rekan gue, terutama Bu Nardi yang mengalami hal mistis langsung di Pendakian Gunung Salak pada tahun 2018. Gue berangkat dari Jakarta sekitar jam 2 malam sampai Desa Cimelati itu subuh hari, dan kita singgah di salah satu rumah sepuh desa sana, yaitu Abah. Kita sampai Desa Cimelati itu tepatnya di tempat persinggahan rumahnya Abah itu tidak langsung beristirahat, tapi kita langsung merencanakan pagi itu juga langsung trekking. Kita mulai menyiapkan persiapan, perbekalan, dan mengecek kembali logistik yang kita bawa. Kita mulai pendakian itu sekitar jam 7 pagi, karena biasanya kita lewat Cimelati itu tahun 2017-2016 ke bawah itu masih jalur lama, ya Bla ya? Iya, benar. Masih jalur lama. Nah, 2018 terakhir kita sana itu udah jalur baru ya? Jalur kayak kandang ayam gitu. Iya, jalur baru, karena jalur lamanya itu udah ditutup. Iya, udah ditutup. Jalur Cimelati itu salah satu jalur yang sebenarnya bukan legal, tapi kita melalui perizinan dari sesepuh sana, yaitu Abah, kita minta izin untuk melakukan pendakian, akhirnya diizinkan. Akhirnya kita mulailah pendakian Gunung Salak lewat Cimelati. Selama pendakian di Gunung Salak lewat Cimelati, dari jam 7 kita kaget bertemu jalur yang belum kita lewati. Sebelumnya gue juga nggak nanya juga sama Abah ya, Bla ya, karena kita taunya jalur lama aja, kita jalur lama aja lah. Ternyata ditutup. Nah, akhirnya gue buka jalur baru nih, lewat jalur baru. Berjalan terus sampai di jalur baru itu kita ngelewatin jalur baru Kayak ladang gitulah. ya, lewatin ladang kayak perkebunan. Iya. Sampai batas hutan vegetasi. Di batas hutan itu Ada dua jalur. ya. Iya, kanan sama kiri. Yang karena gue pikir, wah ini jalur mungkin kita ngambil kanan aja kali ya. Soalnya ke jalur atas itu arah ke kanan, ternyata yang kita ambil itu salah. Kita berjalan di ngambil jalur kanan ya, Bla ya. Benar. Pertama sih jalan biasa aja, karena emang ada jalan setapak ya. Oh mungkin ini jalur baru, yang emang di jalur pendakian lewat Cimelati itu jarang banget pendaki. Jadi kayak cuma petani ladang doang yang lewat sana. Pemburu. Kita lewatin sebelah kanan, kok lama kelamaan jalur yang kita lewati itu mengecil. Kalau jalur pendakian itu kalau lama mengecil dan tidak ada jejak kaki itu udah mulai bertanya-tanya tuh, Bla ya. Udah mulai bertanya, kira-kira itu sekitar siang hari jam 10-an ya. 10 sampai jam 11. Iya, jam 10. Tapi jam 11 pas malam. gua lewat situ gua denger suara curug, Pak. Wah, Iya. Gue juga dengar. Iya, soalnya gua denger curug dan ada keramaian di situ. Kayak ada desa gitu ya. Iya. Nah, gua pikir, wah ini jalur bener nih. Oke dah. Gua bilang sama rekan-rekan gua, nih jalur bener. Oke, kita terusin. Nah, pas gua suruh rekan-rekan gua jalan, ternyata lama-lamaan suara curug dan Suara anak kecil itu. iya, suara anak kecil itu langsung menghilang. Nah dari situ gue dan bersama rekan-rekan gue udah mulai bertanya-tanya, kayaknya kita ngambil jalur yang salah nih, dalam tanda kutip. Akhirnya gue memutuskan, yaudah kita putar balik aja lah. Jadi kita coba ngambil jalur yang pas masuk pintu riba, kita ngambil sebelah kiri aja gitu. Nah setelah kita putar balik itu, suara curug dan anak kecil itu masih kedengerannya, Bla ya? Masih, tapi agak sama-sama lah. Kayak kita udah masuk hutan tuh, udah mulai pertengahan hutan tuh.
Pokoknya udah lumayan jauh lah. Udah jauh itu jatuhnya itu. Nah, udah mulai jauh. Di pertengahan itu mendengar kayak ada suatu perkampungan di bawah gue, jadi jalurnya itu kayak tebing gitu Pak. Jadi posisi kita itu kayak ada di pinggir. Iya di pinggir. Jadi kayak pemukimannya ada di bawah gitu ya. Pemukimannya di bawah dan itu kayak ada anak kecil pada ya kayak main di curug ram gitu. Kayak main air ya, rame lah. Aktivitas orang lah di kayak ada perkampungan gitu di bawah. Gua nggak menghiraukan itu, udahlah jadi rawin. Karena sempat teman gua kita turun ke bawah aja kali, mungkin itu jalurnya curug. Tapi ada yang kekeh juga, ingin melanjutkan ke jalur itu terus. Sama di perjalanan kita terbalik, kita udah tahu nih, ini jalur yang salah ya Bla ya. Iya. Jalur yang salah, karena sebelumnya yang ngasih jalur pertama itu lu ya. Gua yang buka jalur pertama. Ya. Soalnya gua pikir jalur menuju ke atas itu adalah belok kanan. Ternyata salah. Harus belok kiri. Kira gua bersama rekan gua mau untuk putar balik, di pertengahan itu udah mulai mendung ya. Udah mendung, kabut, turun lah. Pokoknya gelap lah suasana itu siang hari, tapi suasana gelap, mendung, kabut. Gua nggak mau berlama-lama di situ. Akhirnya gua bersama rekan gua, udahlah kita open grid, buka jalur, ambil jalur yang kita tembusin ke jalur yang lama. Akhirnya di situ gua open grid, gua kompas, kita mulai tembak titik ya Bla ya. Iya benar. Nah di selama open grid itu di pendakian Gunung Salak, gua merasakan kejanggalan yang aneh selama buka jalur itu. Yang pertama keadaan udah mulai panik ya kan, udah mulai panik karena situasi mendung, kabut dan mulai posisi rintik kita hujan. juga nggak bawa jas hujan. Nggak bawa jas Itu hujan. juga salah. Kita juga salah. Itu juga salah. Karena sebelumnya emang cerah ya. Iya cerah. Dari bawah, dari pas villa itu cerah cuaca. Pas nyampe pertengahan hutan, kabut mulai turun. Kabut turun, gelap dan mulai rintik hujan ya. Selama kita membuka jalur itu, gue bersama rekan gue itu melewati kayak salah satu hutan yang dimana di jalur lewat itu kayak hutan gambus gitu ya, kita injek sampai sepaha ya. Ya ambles, ya, ambles tanah gambus lah, ya. Tanah gembur gitu. Tanah gembur itu kita lewatin lumayan cukup lama, kita makan waktu berjam-jam selama membuka jalur itu untuk menemukan jalur yang lama. Nah, kira kita buka jalur di sana, ada beberapa kawan kita ya yang mulai panik ya. Ada suka bertanya, "Pak, ini yakin serius bener jalurnya? Kayak kita mau lebih baik putar balik dah." Gitu. Gua memutuskan, "Udah ikutin aja dulu, kita ikutin aja dulu. Kayaknya dikit lagi kita sampai jalur lama nih," gitu ya. Selama kita ngikutin arah kompas yang kita tembak ke jalur lama, itu hutan semakin dari hutan gambus sampai ke hutan makin lebat dan ranting-ranting juga semakin banyak. Jadi mau nggak mau ya kita tebas-tebasin lah, tebas. Dan di situ udah mulai berpikir kalau misalnya kita tidak sampai jalur lama, mau nggak mau kita camp di sini aja lah. Kita buat area camp untuk menenangkan pikiran karena udah cukup lelah kita hampir. Iya, itu estimasi bisa 3 jam ya Pak? 3 sampai 4 jam. Iya. Sampai gua ketemu jalur lama itu sekitar sore. 4:30. Mungkin 5 ya. Lama lah pokoknya itu. Nah, kita sudah melewati 4 jalur. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu jalur lama. Nah, setelah udah sampai ketemu jalur lama, cukup senang juga ya Bla ya. Iya. Wah, akhirnya kita ketemu jalur juga ya kan. Dari yang pokoknya tegang sampai gembira, pada ya, ada yang dipandingin ya kan. Akhirnya ketemu juga tuh. Nah, kita istirahat dulu ya Bla ya. Istirahat, kopi, ngerokok 2 batang, 3 batang, biasa bercengkrama dulu, cerita-cerita. Itu belum sampai pos 1 Pak. Jadi baru keluar itu. Iya, baru keluar jalur lama itu. Belum sampai pos 1. Gila itu kita buka jalur lama juga ya. Kita lanjutin lagi perjalanan. Udah mulai dari tuh ya hujan rintik, kabut yang pekat banget, jarak pandang cuman 3,5 meter lah ya. Pokoknya udah gak kelihatan dah kalau misalnya temen di depan jarak 4
meter juga udah nggak kelihatan. Bang kelihatan, jangan 4 meter, 1 meter aja udah nggak kelihatan, kabutnya pekat banget soalnya, ditambah hujan juga kan. Jadi rintik-rintik. Nah di situ salah satu rekan gua udah mulai paniknya, Pak jangan jauh-jauh jalannya gitu. Oh ya oke gitu. Kita mulai jalan santai, di situ jalan santai lah, nggak buru-buru. Sampailah di pos 3. Bukan pos 3 jadi sebelum pos 3. Pos bayangan itu. Pos bayangan ya, pos bayangan pos 3. Pos bayangan pos 3 jalur Cimlati. Di pos bayangan itu lagi-lagi kita ketimpa sial nih. Pas banget kita datang, hujan turun. Hujan turun gede banget dah. Itu lama ya, lumayan lama ya. Lumayan lama, dan di situ kita panik. Posisi belum diriin tenda. Mau nggak mau buru-buru nebar flashit, nyiapin makan, udahlah bongkar semua logistik karena kita kan belum sarapan juga dari pagi ya. Ada yang bikin tenda, ada yang rapiin baju segala macam, dimasukin plastik biar nggak basah bajunya. Nah udah mulai situ gua kebagian nih bikin api unggun, biasa buat menghangatkan suasana aja. Gua bikin api unggun, teman gua untuk siapin untuk mendirikan tenda, nyari spot. Beberapa teman gue lagi yang sibuk masak dan merapikan logistik dan perlengkapan. Nah, ketika tenda didirikan itu keadaan masih hujan lebat. Udah diriin tenda aja dulu. Ini plastik kayaknya nggak bakal bertahan lama ya kan, karena hujannya terus banget ya. Plus kilat juga. Pokoknya gila juga itu pendakian Gunung Salak pada waktu itu. Mantap deh. Nah setelah tenda sudah didirikan, makan malam sudah disiapkan, akhirnya kita istirahat dan makan malam dulu ya, makan malam bincang-bincang. Itu hujan masih terus ya? Masih terus hujan, kilat, kabutnya juga pekat banget ya kan? Terus kita jam setengah 10 ya? Setengah 10 malam. Nah baru sampai kelar makan malam, mendirikan tenda, istirahat, baru istirahat berapa jam, itu tenda kita kebanjiran ya Pak? Nah di situ. Soalnya posisi kita salah naruh spot tenda. Kita mendirikan tenda itu di salah satu kayak jalur air. Iya, jalur air yang turun dari atas ke bawah. Iya. Akhirnya kita sibuk tengah malam bangun. Wah, tenda bocor nih. Rembes nih. Pindah. Jam 11 malam kita dipindahin tenda ya Pak ya. Iya. Mulai ngerakit lagi, bikin tenda lagi, nyari spot yang bukan jalur air. Nah, pokoknya sangat menguras tenaga lah pada pendakian Gunung Salak itu. Di tengah malam kita udah mendirikan spot yang kedua lah, karena di spot yang pertama kita kebanjiran. Kita mencoba istirahat kembali. Nah, saat kita istirahat itu salah satu rekan gua digangguin oleh salah satu makhluk penunggu Gunung Salak lah. Dia sih pas malam itu tidak bercerita, tapi setelah turun bercerita. Nah hal yang lo rasain di pos bayangan itu gimana Blay waktu? Jadi pas pendakian itu kan dari awal kita juga salah jalur, ya kan? Terus kita juga kehujanan pas mendirikan tenda. Nah pas kita lagi rehat, otomatis gue capek dong. Iya. Gue capek, ngerebahin badan dikit, habis makan, habis ngopi, dan gue mulai tidur. Dan pas gue lagi tidur, itu posisi gue kelentang. Nah, pas tidur gue mulai nyenyak, di situ tiba-tiba gue didatengin sama nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu langsung nyekek gue dari belakang. Posisi gue itu dalam mimpi apa? Dalam mimpi. Dalam itu mimpi. Gue ibarat kata udah ya namanya tidur nyenyak kan, pasti orang kalau tidur nyenyak pasti mimpi lah. Dan di situ gue dicekek tiba-tiba tuh sama nenek-nenek, dia teriak-teriak, dia ketawa-tawa gitu. Oh nyekek lu sampai ketawa? Iya, dan gue berusaha untuk ngelepas tapi nggak bisa, dia masih begini. Gue posisi begini dong untuk dia ngelepas, dan dia tangannya kencang banget nyekek leher gue. Sampai-sampai lo dibangunin sama si Mange ya? Iya, masih Mange, rekan gue. Dia untungnya posisi tidur dia itu sebelah gue. Jadi pas gue lagi dicekek sama si nenek-nenek itu,
temen gue berinisiatif langsung bangunin gue dengan segala caranya dia, sampai gue digampar sama dia. Ya alhamdulillah, untungnya gue di situ bangun, dan gue minta berterima kasih banget sama dia. Wah kalau gue nggak dibangunin nggak tahu dah gue. Lu kayak katanya kejang-kejang gitu kan? Iya. Kayak kejang-kejang gitu. Ya alhamdulillah juga teman kita masih nolongin lo juga ya, walaupun lo ditampol ya. Walaupun ada rasa sakit sedikit ya, tapi gue bersyukur, alhamdulillah banget, gue berterima kasih sama temen gue. Nah pas jam 3 malam itu sebenarnya kejadian itu gue nggak tahu kalau dia ngalamin hal Gue nggak kayak berani gitu ya. pak cerita. Posisi kita kan masih dalam tengah hutan. Iya, tengah hutan dan kondisi malam hari Iya, ya. malam hari. Dan gue, terus temen gue si Mangi tuh nanya, lu kenapa? Terus gue jawab dong, nggak apa-apa, udah yuk tidur lagi aja, makasih ya. Gue udah bilang gitu sama dia, sama si Mangi itu. Ya udah tidur lagi. Dan keesokan harinya itu gue mau cerita sama kawan-kawan gue, tapi gue masih nggak mau cerita. Soalnya kenapa? Itu kita masih di dalam hutan, ngeri temen kita ngedon, akhirnya kita nggak jadi muncak, ngerinya begitu gue. Makanya gue nggak cerita ke temen-temen gue di situ pak. Nah pas kejadian itu gue juga nggak tahu lo lagi digangguin hal-hal kayak gitu, karena di jam 3 malam itu gue sempat bangun pak. Jam 3 gue sempat bangun, perut gue lapar, gue buka tenda, gue mulai masak indomie itu. Pas waktu gue masak indomie tengah malam itu gue kebangun pak. Gue masak indomie, gue mulai sambil masak indomie nih gue bikin api unggun kecil-kecil buat ngangetin badan gue kan, karena emang gue karena habis hujan dan hujan itu masih terus berlangsung. Itu posisi lu sendiri pak? Sendiri, gue bangun sendiri tengah malam ketika gue lagi masak indomie dan indomie itu udah hampir matang. Itu gue dibisikin sama suara kayak gini. Suaranya sih kayak gitu kan, orang tua kakek lah, percis banget suaranya di depan, di samping tenda, karena sebat kita dibikin spot tenda kedua itu bawahnya agak kayak ke bawah jurang gitu kan, tapi lumayan. Sama suara kakek ini Enggak, gue gak dimunculin, tapi gue dengar suaranya begini nih, assalamualaikum, suaranya begitu. Gue panik, itu makan indomie gak jadi gue makan. Gue langsung tutup tenda, gue matiin kompor, dan itu langsung gue tidur. Pokoknya gue tidur itu gue nggak mau tahu malam itu gue harus tidur. Dan di situ gue dimimpin lagi pak, yang kedua kalinya. Gue tidur dan gue bangun keesokan harinya. Pagi hari. Masih itu, iya di pagi hari itu mimpi tuh, tapi kayak nyata gitu. Dan gue bangun, gue buka tenda, dan lu pada nggak ada tuh di dalam tenda itu. Gue bilang, kok gue bangun sendirian, temen-temen gue pada kemana nih? Gue kirain pada di luar, lagi pada nyari apaan gitu, nyari kayak kayu buat nabun lah. Kan biasa kan lu kan kalau misalnya siang kan masih tetap nabun tuh. Iya. Dan gue keluar, ternyata di sekeliling tenda gue itu kuburan semua pak. Yang tenda kita itu kuburan. Iya, itu gue mimpi yang kedua tuh, di sekeliling tenda. Tapi lo mimpi itu kadang kayak sadar gitu. Iya kayak sadar, posisi kayak pagi menjelang Normal siang aja lah, gitu. iya. Tapi dalam keadaan mimpi lo ya. Dalam keadaan mimpi tuh. Dan gue kaget dong, kok kuburan? Terus temen-temen gue pada kemana? Otomatis gue panik dong. Gue balik lagi ke tenda, serat gue buka, nyata gue langsung cekek sama kakek-kakek. Mungkin kakek-kakek yang tadi malam gue waktu masak indomie itu, gue juga dibisikin kayak suara kayak gitu, kayak assalamualaikum. Gue bisa jadi di situ pak. Makanya gue bilang, pas gue dicekek, gue ya kayak mau ngelawan gitu tapi nggak bisa. Dia langsung nekep gue, otomatis gue giniin dong tangannya dia. Iya, lu sempat berontak gitu ya? Sempet ngelawan. Dia makin kenceng, otomatis gue nggak bisa ngelepas. Gue teriak. Nah untungnya balik lagi gue, disadarin lagi gue sama temen gue di situ, Sama si Mangi itu. sama si Mangi lagi gue disadarinya. Pas gue disadarin, woi lu kenapa? Lu udah kedua kalinya nih begini.
Lah gue kira pagi. Ternyata lu masih kadang mimpi Ternyata tuh malam, mimpi. masih malam juga ya. Iya, gue nanya sama Mami, lah ini jam berapa nge? Ini masih jam 2:30 kata dia. Nah posisi di situ gue kaget. Mimpi pertama gue disamperin sama nenek-nenek, cekek juga. Dan yang mimpi kedua sama kakek. Dalam hati gue nanya, itu siapa? Ya kan? Apa kita ngelakuin kesalahan di pendakian Gunung Salak kali ini? Apa enggak, gue udah kira situ. Dan Mange masih nanyain ke gue tuh, lu kenapa emang? Gue masih nggak berani jawab loh. Posisi kan lagi tengah malam. Udah nggak apa-apa. Gue kirain udah pagi gue gituin kan. Pagi pala lu kata dia. Yaudahlah, gue bilang sama si Mange itu, yaudah yuk kita tidur lagi. Itu gue tidur lagi. Makanya waktu di pendakian Gunung Salak itu, pas gue camp di pos Bayangan sebelum pos ini itu, gue bersama rekan-rekan gue itu memutuskan untuk keesokan harinya tidak memuncak karena satu, pagi hari itu kondisinya masih rintik hujan, yang kedua kabutnya pekat, dan yang ketiga gue nggak mau kejadian hal aneh menimpa gue bersama rekan-rekan gue. Akhirnya gue memutuskan untuk udahlah kita turun aja lah ya, nggak usah melanjutkan puncak gitu. Kira kita mulai turun pun dalam keadaan masih gerimis juga ya, masih agak rintik-rintik gitu Pak. Itu masih awet banget itu awet dari di saat kita turun itu sampai ke rumahnya Abah, tempat persinggahan kita sebelum naik Gunung Salak itu, alhamdulillahnya saat turun itu tidak terjadi hal apa-apa bersama rekan-rekan gua. Dan anehnya lagi, pas sampai rumahnya Abah itu Abah tahu. Nah di situ gue kaget lupa. Gue juga kaget. Kok Abah bisa tahu tentang kejadian yang kita alami selama pendakian dan sebelumnya. Ini Abah tahu dari mana ya? Dalam hati gue begitu. Dan anehnya lagi, itu Abah tahu kejadian-kejadian yang menimpa gue bersama rekan gue di pendakian kemarin itu. Yang pertama gue nyasar, yang kedua gue digangguin hal-hal yang gaib lah, terus sama cuaca buruk yang terus menimpa gue sampai tenda gue kebanjiran. Abah tahu. Di situ gue mulai bertanya-tanya kan. Gue sempat tanya sama Abah, Bah, sebenarnya apa sih salah dalam pendakian gue kemarin itu? Kasar begitu gue ngomongnya kan. Nah, dia sempat menjelaskan mungkin ada beberapa dalam pendakian kemarin gue bersama rekan-rekan itu ada yang salah. Mungkin gue berpikir ya ini salah satu ya kesalahan gue Blay. Ya kan gue naik ke Gunung Salak nggak minta izin sama orang tua, itu fatal banget itu yang dilakuin buat pendaki-pendaki lain. Yang kedua, mungkin gue pas di pendakian Gunung Salak itu gue mengambil jalur sendiri Blay. Gue nggak kayak kompromi gitu sama teman-teman gue. Ini jalur yang mana nih, kanan apa kiri? Posisi gue kan di situ di pendakian itu kan gue posisi paling depan ya. Otomatis lo yang ngambil. Iya, gue yang ngambil jalur, ya kan? Mungkin di situ. Dan yang ketiga, itu gue mungkin ya terlalu kayak gimana ya? Terlalu menganggap remeh mungkin ya Blay. Salah gue tuh kayak. Itu pelajaran buat gue bersama rekan-rekan gue di pendakian Gunung Salak pada tahun 2018 lalu, dimana dalam pendakian gunung itu kita semuanya harus memahami sebelum kita melakukan pendakian itu, seenggaknya kita meminta izin orang tua terlebih dahulu atau orang rumah ya, supaya dalam perjalanan kita keluar dari rumah itu diberikan selamat, tidak ada kejadian hal lain yang menimpa kita ya kan. Yang kedua, kita harus tahu medan dari gunung tersebut ya. Yang ketiga, kita harus menjaga sopan santun mungkin ya dalam pendakian gunung gitu, karena di gunung itu kan emang ada bukan alam kita lah, ada makhluk yang selain kita yang tinggal di sana ya kan. Gitu. Ya mungkin itu aja cerita pengalaman gue di Gunung Salak pada tahun 2018. Sebenarnya sih ada beberapa cerita lagi di Gunung Salak yang harus gue bahas.
Mungkin nanti di episode kedua kita terus Besok Pagi channel hanya di YouTube. Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share. Ambil sisi positifnya dalam cerita ini. Semoga bermanfaat. Gue Indra, Gua Nardi. salam lestari. Thank you.